Secerca cahaya, ikatan tali pada tangan Nilam dibuka. Kini tangannya dipegangi oleh Nur dan juga Putri. Tubuh kurus itu sudah ditutupi oleh mukena. Nilam menggeliat-geliat minta dilepaskan. Tetapi cengkeraman dua wanita di sampingnya berusaha jauh lebih kuat. Di samping ranjang, tepatnya di lantai, para ustadz menggelar karpet agar lebih leluasa. Kedua pria itu sudah memakai sarung tangan hitam agar tidak bersentuhan secara langsung jika pasiennya mengamuk. Sudah siap? Tanya Ustadz Abi yang duduk tepat di depan Nilam. Di atas sejadah, semua mengangguk. Ustadz Abi meminta mereka membaca bismillah secara bersama-sama. Kini lantunan ayat ruqyah mulai menggema. Nilam yang duduk berhadapan dengan Ustadz Abi meronta, seperti hendak menyerang. Ia menjerit-jerit, tertawa bagai tak ada beban. Di belakangnya, ada Ustadz Ilyas juga yang meruqyah dari belakang tanpa membaca apapun. Hanya berzikir dan merentangkan satu tangannya seperti mendorong sebuah energi. Di samping Ustadz Abi, Pak Wahyu ikut berzikir. Percuma maraneh kikeuan, moal mempan kak diri kaulah. Percuma kalian seperti ini, tidak mempan untukku. Ucap Nilam dengan suara beratnya. Nilam mencoba melepaskan cekalan Nur dan Putri. Akan tetapi selalu gagal sebab mereka melantunkan zikir. Terlebih, keduanya dalam keadaan berwudu. Bisa ia rasakan, panas menguasai pergelangan tangan. Surah Al-Muminun ayat 115-118 dilantunkan dengan begitu fasih. Afa hasibtum anama halaknakum abasa wa anakum ilaina laturja'un. Fatalalahul malikul haq. La ilaha ilahu. Rabbul arsyil karim. Wa me yadu malahi ilahan aharala burhanalahu bihi fainama hisabuhu inda rabih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa kurabigfir warham wa anta hairur rahimin. Bola mata Nila mulai berubah. Hitam semua. Urat di wajahnya terlihat begitu menonjol. Sampai urat kecil berwarna ungu ikut tersirat di balik kulitnya yang pucat. Nila mulai berteriak. Membuat beberapa pajangan foto di dinding tampak bergerak seperti ada gempa. Seakan tak memedulikan itu, Ustadz Abi masih tetap melafalkan ayat ruqyah sesuai syariat. Bacaan tersebut berimbas pada kepala Putri yang tiba-tiba terasa sakit dan pening. Bahkan, Putri merasakan ulu hatinya sakit. Bersamaan perut begah, Nur merasa pegangan Putri melonggar. Ia pun menoleh ke arah Putri, yang mengerjapkan matanya. Seperti orang yang berusaha untuk tetap waras. Ingin sekali Nur meyakinkan Putri untuk bertahan karena ia pun merasa mual. Namun, rasanya tidak sopan memotong bacaan Ustadz Abi. Kepalaku pusing teh, ucap Putri, menyadari jika Nur sedari tadi memperhatikannya. Bertahan Put, istighfar. Nur hanya bisa mengucapkan itu di dalam hati. Nur kembali menunduk, fokus pada bacaan zikirnya karena ia harus membuat Nilam terkunci. Lamat-lamat bukan lagi ayat Al-Quran yang Putri dengar. Kini lantunan gamelan mendengung di telinganya. Putri melepas cekalannya pada tangan Nilam. Lantas ia menutup telinga karena suara tembang Sunda membuyarkan konsentrasi. Kawi seorang wanita seakan berputar di telinga. Suara gung seolah menghantam kepala Putri. Gadis itu terkulai di lantai. Buru-buru Pak Wahyu yang tengah duduk menghampiri adik dari calon menantunya itu. Tawa Nilam mulai menggema. Sosok diri Nilam berhasil merubuhkan salah seorang di antara manusia yang berusaha membuat ia tumbang. Ustadz Abi dan Ustadz Ilyas tak gentar. Mereka tetap melantunkan ayat-ayat yang bisa membuat para iblis lari tunggang langgang. Neng Put, bangun Neng, ucap Pak Wahyu. Kebingungan harus melakukan apa karena beliau sedang dalam keadaan berwudu juga. Pak Wahyu melirik Ustadz Ilyas. Pria itu memberi tanda lewat kedipan. Seakan paham, Pak Wahyu langsung kembali bersila lantas ikut berzikir untuk menjaga kamar tersebut agar tidak dimasuki oleh makhluk lain lagi. Dalam remang cahaya, Putri mulai membuka mata. Ia berusaha memperjelas pandangannya yang masih samar-samar. Gadis itu tampak tak mengenali tempat di mana ia berbaring saat ini. Putri sedikit mengaduh karena kepalanya masih berdenyut. Ia mulai bangkit perlahan-lahan, menatap setiap sisi tempat tersebut yang hanya dikelilingi pepohonan tinggi. Dahinya mengernyit, seakan tempat itu bukanlah sesuatu yang asing. Ia mencoba mengingat, sebab yakin pernah berada di situasi yang sama. Beberapa detik berpikir, akhirnya Putri menemukan jawaban kalau tempat itu pernah ia sambangi di dalam mimpi, tempat pertemuannya bersama Aris. Ya Allah, apa ini mimpi lagi? Tanya Putri kebingungan. Kalau hanya mimpi, mengapa ia bisa sadar jika ini mimpi? Sebuah gerbang menjulang tinggi terlihat beberapa meter dari tempatnya berdiri. Putri berputar, melihat jajaran pohon besar berlumut di bagian batang. Akar-akarnya yang halus bergelantungan menyentuh permukaan tanah.
Entah mengapa otak Putri justru mengingat permintaan Bu Rosidah untuk menyelamatkan Nilam. Putri mulai merasa bahwa inilah jawabannya. Gadis itu memberanikan diri mendekati pintu gerbang. Siapa sangka, kepala iblis yang menjadi kunci, tiba-tiba terbelah, membuat gerbang itu terbuka. Kaki jenjang itu mulai melangkah, tetapi sebuah panggilan dari belakang membuatnya memutar tubuh. Mata Putri terbelalak ketika melihat wajah orang yang ia rindukan. Ingin sekali ia berlari, memeluk sosok itu, tetapi gelengan kepala menghentikan keinginan tersebut. Bawa Nilam pulang, Put. Yakin kamu bisa, ucap Aris dengan senyum mengembang. Tapi gimana caranya? Ada setitik ragu yang menguasai hati Putri saat ini. Mengingat ia tidak tahu keadaan di dalam seperti apa. Tetap berdoa, Put. Orang-orang yang mengaji di luar bersama Putri tadi akan menjaga Putri dari kejauhan. Tinggal Putri yakin, pasrah pada ketetapan Allah. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Satu lagi, jangan pernah bicara dengan siapa-siapa. Mau itu mereka terlihat baik sekalipun. Jangan kejar setelah ini. Karena ada perbedaan yang sulit dipikir nalar, Put. Nila membutuhkan Putri. Kalimat barusan seakan menjadi pesan terakhir. Sosok Aris berbalik badan. Melangkah menembus kegelapan. Mata Putri mengembun. Ia benci dengan situasi ini. Dipertemukan untuk dipisahkan kembali. Gadis itu pun mengatur napas. Lantas, menghapus genangan air mata di pipinya. Sembari mengucap basmalah, ia mulai memasuki gerbang kehidupan lain itu. Putri mengendap dari satu pohon ke pohon lain, dari kejauhan. Ia tampak melihat sesuatu yang ramai, para wanita menari-nari dengan selendang kuningnya. Diiringi oleh pria-pria berwajah pucat yang memainkan gamelan, semua tampak seperti kehidupan nyata. Di sisi sebelah kanan dari tempat ia berdiri, Putri melihat banyak orang-orang tengah memecah batu dengan kapak. Tangan dan kaki mereka dirantai, di mana rantainya saling menyambung. Tentu pemandangan yang membuat Putri bergidik karena setengah wajah atau tubuh mereka rusak parah. Putri terperanjat ketika ada angin berembus dari belakang. Sontak tubuhnya berbalik. Ia menutup mulut saat melihat seorang kakek tersenyum ke arahnya. Lantas menunjuk tebing besar serupa goa. Neng Nilam teh ada di dalam sana. Jalan saja, mereka tidak akan melihat Neng. Putri memundurkan langkahnya, menatap si kakek dari atas sampai bawah. Ia terlihat memakai celana hitam cingkrang dengan kaki dipenuhi oleh luka borok. Gadis itu mulai berbalik badan, lantas berlari ke arah tempat yang ditujuk oleh si kakek tadi. Putri hanya ingin mengikuti kata hatinya. Meski ia berada di alam mimpi, berharap bisa pulang membawa Nilam, gadis itu berlarian menuju mulut goa. Benar apa kata pria tua tadi? Walau banyak orang hilir mudik, tak seorang pun yang bisa merespons keberadaannya. Putri berusaha menghindar di tengah orang-orang yang bergerak, layaknya mayat hidup. Ia bergidik ngeri kala melihat manusia-manusia berkepala binatang, seperti monyet, babi, ular dan lain-lain. Tentunya tak ada tubuh yang sempurna. Dengan tubuh bergetar, keringat yang bercucuran, Putri mulai memasuki mulut goa di mana sisinya diberi penerangan obor dari bambu. Ia kira, di dalam tidak ada siapapun. Nyatanya, banyak makhluk yang lebih mengerikan. Bahkan sosok berbulu hitam dengan gigi panjang tengah menyeret seseorang. Didorongnya ke dalam kubangan lumpur, lalu ditarik kembali, begitu seterusnya. Napas Putri semakin sesak, ditambah dengan rasa takut yang membuat hatinya kian gelisah. Ia takut di antara mereka bisa melihat keberadaannya. Berjalan saja semakin tak karuan, sebab orang-orang kian berdesakan antara masuk dan keluar goa. Ini cuma mimpi. Ya, ini mimpi, ucap Putri dengan suara terpatah-patah. Di antara kumpulan manusia menyedihkan, Putri melihat sosok wanita berbaju pengantin tengah berjalan pelan dengan menyeret kaki yang dirantai, dibebani sebuah batu besar. Dari gesturnya, Putri yakin itu Nilam, berusaha untuk tidak memedulikan apapun yang ada di depan, samping, belakang. Ia menabrak desakan para kerumunan itu, semakin dekat, semakin sulit ia menjangkau tangan si gadis pengantin. Ya Allah, percepat mimpi ini ya Allah. Allahu Akbar, atas kuasamu aku hidup. Atas kuasamu aku mati. Dengan keringat yang semakin membanjiri dahi, Putri semakin berasa menembus gerombolan itu, semakin dekat tinggal beberapa langkah lagi. Akhirnya ia bisa menarik tangan Nilam sampai gadis itu berhenti dari langkahnya. Si pengantin berbalik, wajahnya begitu menyedihkan. Ia membelalak kala melihat Putri, begitu pula sebaliknya. Spontan Nilam hendak memeluk gadis di hadapannya. Tetapi Putri menggeleng. Ia menarik tangan Nilam untuk segera keluar dari tempat mengerikan itu.
Kakiku berat Put, ucap Nilam sembari menangis pilu. Langkah Putri terhenti sejenak. Ia melihat beban di kaki Nilam. Gegas gadis itu membawa Nilam ke samping. Kemudian berjongkok untuk melihat rantai yang mengunci pergelangan kaki yang sudah sangat memar tersebut. Sebentar, ucap Putri melirik kanan kiri. Mencari benda yang bisa ia gunakan. Pandangannya tertuju pada sebuah batu besar. Diambilnya batu itu. Lalu ia hantamkan pada rantainya. Bisa, pasti bisa. Bismillah, tolong hamba ya Allah. Putri berusaha yakin pada dirinya sendiri bahwa semua yang ia alami kini bisa segera berakhir sambil melantunkan zikir. Putri menghantam lagi rantai itu. Akhirnya rantai tersebut terlepas, meski menyisakan luka parah di pergelangan kaki Nilam. Ayo, waktu kita nggak banyak, kata Putri seraya menarik tangan Nilam. Sedari tadi Putri fokus pada perut Nilam yang membesar, tetapi tidak ada waktu untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kedua gadis itu berlarian, menabrak gerombolan para mayat hidup di depannya. Meski takut, tetapi sudah setengah jalan. Bukan waktunya untuk memikirkan sosok macam apa yang mereka lewati, bahaya atau tidak. Pada intinya Putri hanya bisa pasrah dengan takdirnya. Mereka berhasil sampai di mulut goa. Langkah keduanya semakin dipercepat. Terdengar deru napas Nilam yang terengah-engah. Sedangkan satu tangan yang lain sibuk mengusap perut yang membuncit. Aku capek Put, keluh Nilam. Sedikit lagi Nilam, sedikit lagi. Putri terus menarik pergelangan tangan Nilam yang sedingin es. Dari kejauhan sudah terlihat pria tua yang tadi berbicara dengan Putri. Ia menarik gerbang. Tangannya melambai-lambai agar dua gadis yang sedang berlarian itu cepat keluar. Jarak mereka kini semakin dekat. Putri yang tidak diizinkan berbicara pada siapapun hanya membalas dengan senyum. Abah, Nilam mau pulang bah. Suara Nilam tampak bergetar kala melewati pria tua itu. Gerawi gelis. Hapunten anak abahnya. Segera pulang cantik. Maafkan anak abah ya. Putri segera menarik Nilam untuk keluar gerbang. Pintu itu segera didorong dari dalam oleh sosok tua tadi. Nilam mengempas tangan Putri. Ia melongok pada barisan pagar untuk mengajak abah pergi dari sana. Abah ikut Neng pulang saja. Tidak Neng. Raga abah sudah terkubur di tanah. Lebih baik Neng saja yang pergi. Maafkan segala kesalahan Jajang. Meski maaf itu tidak cukup mengganti penderitaan Neng Nilam selama ini. Abah, tak mau menunggu lama. Putri langsung menarik tangan Nilam kembali. Kita pergi Nilam. Sudah waktunya kamu pulang. Suara gamelan tadi semakin kencang. Artinya sang raja mengetahui ada yang lepas dari tempat mereka. Abah langsung menyuruh Putri untuk cepat pergi dan jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Apapun yang terjadi, tidak ada pilihan lain. Nilam sudah sangat menderita di sana. Sudah waktunya ia mengakhiri segalanya. Dari jauh terlihat secercah cahaya. Seperti sebuah pintu menuju gerbang kehidupan yang seharusnya mereka tempati. Nilam dan Putri menembus cahaya tersebut. Sebab ada lantunan orang mengaji di sana. Putri semakin yakin jika itu adalah suara para ustadz yang sedang meruqyah mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.